Wake Up Call. Hadir kembali Wake Up Call di hari Minggu, edisi teman ngobrol. Ya, dan hari ini saya akan ngobrol tentang personal branding yang lu banget dengan seorang anak muda yang luar biasa namanya Calvin Cosbin. Atau kalau di IG-nya adalah Someone Deeper. Eh, Seorang anak muda yang keren deh gitu ya. Nanti kita akan obrol-obrolin tentang personal branding sebenarnya apa, atau mungkin kita akan ngomong sesuatu yang ngalur ngidul yang tidak ada hubungan dengan personal branding. Who knows? Yang penting kita mendapatkan sebuah wake up call. Itu yang paling penting dari obrolan di wake up call ini. Oke. Kata udah masuk. Oke, dan sebelumnya ada teman-teman yang sudah join in. Thank you. Ada Melin. Hai. Ada Melin. Hai, Melin. Oke. Hai, Hai, Calvin. Hai, Calvin. hai Ko Hayudi. Apa kabar? Apa kabar? Baik, baik. Gimana kabarnya, Calvin? Gimana kabarnya, Calvin? Enak banget nih hari Minggu, apa hujan-hujan sambil ngopi gitu kok. Asik. Asik. Ini juga lagi hujan. Kevin suaranya agak ini, agak ini ya, ada feedback. Oh ya? Ya, Kalau di ya. Kelvin sih aman Ya, sih. ya. Kalau suara dari Ko Hayudi feedback ya? Di saya, ya, Di jadi saya, saya dengar suara ya, Kevin. jadi saya dengar suara Kevin. Oh, sampai sekarang masih ini ya? Ya, Ya, ada. Oke. ada. I don't know Ya, why. Karena ya Instagram ini nggak punya kontrol audio yang lebih baik dari yang standar kayak gini. Ya, ya. ya, ya. Apa sekarang udah mendingan kok? Oke. Saya masih feedback suara Saya saya. masih feedback suara Masuk saya. enggak ya? Tadi ada Oke. gitar, Enggak ya? trial. Tadi ada gitar, trial. Apa coba saya keluar dulu ya kok ya? Oke, nanti masuk lagi ya. Coba Nanti keluar masuk dulu lagi ya. ya. Nanti coba masuk lagi. Kayaknya audionya Oke. encodingnya salah gitu. Oke. Oke. Oke, sebelumnya juga thank you teman-teman. Kita tunggu sebentar ya. Kevin akan kembali lagi. Nah, personal branding kita tahu di situasi saat ini di dunia digital ini menjadi hal yang sangat penting. Pagi kemarin baru saya sempat ngobrol dengan Bro Adi Putra terkait dengan digital asset, dan personal branding juga menjadi salah satu hal yang menurut saya akan mempengaruhi bagaimana kita masuk dalam dunia digital ini. Tapi bukan berarti personal branding yang pura-pura. Tes, Hai hai. halo. Masih feedback? Enggak, Udah oke. mantul ya? Udah Udah mantap. Alright. Mantap betul. Alright, Gitu ya. alright. Iya. Oke. Thank you Vin untuk waktunya, dan ini untuk ngobrol-ngobrol. Dan Calvin di Makassar ya, berarti kita ada selisih 1 jam ya. Iya, Kelvin di sini Wita kok. Kita ya. Jadi ada Iya, selisih satu Wita. jam. Di sana hujan juga sama, di sini juga lagi hujan. Sama. Hujan. Kayaknya udah mulai musim hujan ya Indonesia ya. Ya, udah masuk ber ya. Jadi udah siapin ember gitu. Kata orang dulu kayak gitu. Jadi Iya. Oktober, November, Desember gitu ya. Udah ber ini. Saya nggak tahu di Calvin ini masih ada dengar cerita seperti itu nggak? Kalau di waktu saya masih kecil itu salah satu yang diceritakan oleh orang tua. Gitu. Kalau udah ber Iya itu itu jokes orang tua sih gue. Itu jokes orang tua sih gue. Kadang kalau Kelvin ngobrol-ngobrol sama orang tua itu jokesnya kayak gitu. Udah berber gitu ya. Oke, nah boleh, dan kemudian boleh nggak Calvin ceritakan sedikit aktivitas Calvin sehari-hari sebagai apa aja gitu. Yang saya tahu kan artinya branding ya, bukan tentang personal branding ya, tapi salah satu hal yang Calvin lakukan Iya. dalam keseharian itu adalah membantu perusahaan dalam hal branding atau apa gitu. Do you mind to share? Oke. Jadi perkenalkan saya Kelvin Kusbin. Karena nggak mau oversell atau undersell, sebenarnya di event kali ini saya mengaku sebagai personal growth enthusiast. It's all about you guys. Senang banget kalau misalnya lihat orang bisa bertumbuh. Sebenarnya itu balik ke kalau misalnya kalian sayangi diri kalian sendiri, care about yourself, itu penting banget sih gitu. Itu yang bikin aku senang banget. Tapi day by day to day-nya itu pekerjaan saya sebenarnya sebagai entrepreneur, personal branding consultant, freelance graphic designer. Jadi Oke. emang bergelut di bidang-bidang branding gitu buat perusahaan-perusahaan. Oke. Jadi artinya membantu.
Okay, it's very good things ya. Artinya salah satu yang your desire is seeing others growth gitu ya. Bagaimana juga memfasilitasi Mhm. mereka bertumbuh. Dan setahu saya juga Calvin, salah satu hal yang dilakukan in your community di gereja gitu ya, juga untuk membantu orang-orang yang ada di sana, anak-anak muda di sana itu untuk Ya, growing juga. ya benar banget. Mhm. Eh, ya kebetulan Calvin juga punya komunitas di gereja, ngebantu anak-anak muda untuk belajar gimana sih production, gimana sih bikin konten, gimana sih pegang kamera dan lain-lain. Jadi Hmm. ya kerjanya di sekitar production gitu, content creation gitu. Itu sesuatu yang lagi ini nggak sih, Vin, untuk anak muda? Sebelum kita masuk ke personal branding ya, saya Ah, agak kepoin dulu gitu. Itu sesuatu yang menurut kamu anak-anak muda saat ini kan kebetulan ya, saya nggak tahu sih. Kevin kalian tahun berapa ya? Ini malah jadi Calvin bongkar. kebetulannya jauh dari ke Wahyudi sebenarnya. 97 kok. 97, oke. Gua 78, Iya, jadi itu kita selisih kita berapa kita ya? hampir beda 10 tahun 20, gak sih? Koko berarti enggak, 86 ya? 78, berarti kan 87, 9, ya hampir 19 tahun. Well, Iya. it's just Oh, oh, number lah. wow. Oke. It's just It's just a number. It's just a number. eh, Tapi satu hal yang I think saya banyak belajar dari Calvin ya hari ini. Kelvin yang perlu banyak belajar kayaknya dari Ko Wahyudi. Nah, kembali ke saat Eh, ini sebenarnya anak-anak muda itu kalau dari Calvin dengan komunitasnya Calvin kan itu kan umur yang youngster ya. Bagi saya kan youngster gitu. Apa sih yang ketertarikan mereka gitu? rata-rata kami itu dari yang lahir 97 sampai 2012 itu disebut generasi Z, Z, Ya, Gen Z. ya. Nah, Gen Z Hmm. ini kita tumbuh di dunia yang beralih dari fisik ke digital dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada dulu ada sekarang gitu loh. Makanya interest kita terhadap misalnya pekerjaan kayak content creation dan lain-lain itu masih tinggi kok. Maksudnya kita Hmm. penasaran sama itu, kita familiar dengan itu. Ya, Everything ya. that we consume di Instagram, di TikTok, di YouTube, it's all about content. It's all about substance. Hmm. Apa sih yang Substance. ditawarkan dari orang ini ya? Sorry, substance itu Jadi artinya apa? menurut substansi, jadi tentang value yang dikasih dari orang itu gitu, substansi. Oke. Biasa kan orang Oke, tadi kayak gua ada all terlibat style no beberapa hal ya substance, yang gua tidak familiar. bukan substansi yang berbahaya ya kok ya, 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 ya. Oke, substansi yang berbahaya. oke, creating value itu salah satu ya konten ya. Kayaknya di sini juga ada Ya, your friend, your best friend ya, Natania juga ada satu teman dari CDPC juga, Melina, mereka juga oh ada sebagai namanya. digital artist gitu. Ya, itu Natania bukan sih Wow, NTVRN gitu. It seems like oh itu is it? Anita Herina. Oh, it's yours. Oh, Yes. oke, oke. Nah, Wah, terus ini ingat aja ya. Wah, Hah? ini ingat aja ya. Ingat Wah, dong. ini ingat Saya aja ya. kan ini apa waktu itu pas oke, jadi buat teman-teman yang nonton juga waktu itu kan Calvin juga pertama kali saya ketemu waktu kita di CD ada acara ya, dan Calvin kita bicara tentang digital detox dan Calvin menjadi salah satu narsum kita, dan di situ kita ya ngobrol ya, walaupun saya nggak jadi host tapi kita berinteraksi, dan itu yang saya menarik ya, sehingga juga saya jadi kepikiran untuk untuk ajak ngobrol gitu, the way how you Ya. interact, bagaimana Kelvin masuk, terus kemudian bagaimana Kelvin berusaha untuk match dengan komunitas kita yang dimana kan beda komunitas gitu, tapi bagaimana Iya. Kelvin berusaha blend in gitu, and how you represent yourself gitu, dan I can see the authenticity di sana gitu. Jadi itu yang menurut saya, oh ini menarik nih untuk diajak ngobrol untuk lebih memahami dunia anak muda, dan bagaimana saya juga mampu untuk belajar dan untuk terapin di komunitasnya saya, karena kan suka nggak suka ya gitu, Iya. ke depan tuh kan lebih banyak yang seumurannya Kelvin gitu. Nah ini yang saya ingin ajak ngobrol hari ini ya, untuk belajar dari youngster ini gitu. Yang stop. Iya, gue. Nah, Tapi ini semua juga berkat dari teman-teman CD yang welcome banget sih, Go. Bener friendly banget sih teman-teman. Jadi enak banget ngobrolnya waktu itu ya. ya, seru-seru. Nah,
ini kembali Kevin mau nanya. Jadi tadi artinya anak-anak muda saat ini kan mereka lebih banyak consume konten dan sebagainya gitu. Artinya mereka juga membuat konten dan pasar Ya, Calvin membantu lebih ke saya mulai dari pasar Calvin membantu mereka. Biasa Calvin banyak menemukan isu apa sih gitu. sebenarnya Kevin lebih banyak work on company ya daripada teman-teman untuk personal branding karena Kelvin rasa untuk orang-orang yang terkenal saat ini yang kita sering lihat di TikTok di Instagram itu adalah orang-orang yang otentik. I mean, orang yang stand out, orang yang udah tahu apa sih Hmm, kunci-kuncinya personal branding gitu. Buat hmm. teman-teman yang lain mungkin cuma content creation for fun gitu. Ada Oke. banyak banget teman-temannya Kelvin atau orang-orang yang misalnya kita kenal ya, yang tiba-tiba begitu ada muncul TikTok, tiba-tiba semua bisa jadi joget gitu. Semua jadi jago Ya. joget gitu. Ada yang tiba-tiba bisa bikin konten bagus banget. Ada yang Hmm, bisa angkat isu-isu tertentu di Instagram. Itu keren banget sih sebenarnya. Karena hmm, eh, sama yang aku bilang kayak tadi, eh, we consume apa yang kita lihat itu kita tahu. Kita tahu bikinnya gimana. Itu kan sifat dasarnya manusia kok. We ya. impersonate someone gitu. Hmm, We hmm, we mimic someone gitu. ya. Ya. Hmm. Dan dari yang kita Kalau lihat konten itu, jadi kita bikin konten gitu. hmm. Nah, membuat konten itu sebenarnya sama dengan kita apa? Oke, mungkin sebelum ke sana ya, jadi muncul pernah. Oke. Hmm. So, bagi Calvin, personal branding itu apa? Nah, personal branding itu X factor saat kita bikin konten kok. Mhm. Di antara jutaan manusia lain yang bikin konten zaman sekarang, apa sih yang bikin kamu beda gitu? Apa sih value-mu gitu? I Apa think sih personal branding adalah warna itu atau suara itu yang masing-masing punya orang itu punya beda gitu. oke. Oke. When you say value, apa artinya itu bagi Calvin? Hmm, eh, ada sesuatu yang kita bawa saat kita membuat sesuatu pasti ada manfaat yang kita mau berikan. Entah itu kita cuma mau bikin orang lain lebih senang, kita bisa Mhm. share jokes atau Hmm. joget. Joget itu bikin orang senang juga kalau nonton gitu misalnya. Ya, ya, Ada ya. value tertentu yang kita mau kasih gitu. Dan itu nggak ada yang kayak nggak berarti. Bahkan kalau misalnya orang upload misalnya hitam doang gitu, dia mau mem- ngomong sesuatu gitu sebenarnya dari karyanya dia gitu. Hmm. So, artinya menurut Calvin bahwa setiap orang itu sebenarnya apa ya? Tadi artinya mau sending sebuah message keluar gitu. Dan value itu Yes, adalah yes. yang membedakan satu dengan yang lain. Nah, itu cara kita komunikasi kok dari kayaknya dari awal zaman hidupnya manusia gak sih? Kita gambar Hmm. di dinding gitu. Ada gambar di Ya, dinding itu ngapain kan? Karya ya, kita itu ya. untuk apa? Because we want to send the message Hmm. somewhere gitu. Oke. Ini interesting ya gitu. Eh, and menurut Calvin, sebenarnya berarti personal branding itu adalah tentang living your value. Is it? Kalau saya dapat simpulkan dari apa yang Calvin ceritakan tadi. Um, I'm pretty sure kalau kita ngobrol soal personal branding, beda dengan company branding ya. Personal branding, it's all about you. Self actualization apa self expressionnya kalian juga gitu. Jadi tentang message-nya kalian untuk Hmm, orang-orang audiensnya kalian gitu. Jadi personal oke. branding itu sangat-sangat melekat sama kita sih sebenarnya. Hmm. Nah, kalau misalnya saya pada saat saya mau sending a message, kan ada orang yang tadi ya, Kevin juga mengatakan mimicking gitu. Apakah Iya. pada saat awalnya mimicking itu masalah nggak sih? Atau itu sesuatu yang memang kita perlu lakukan dulu dan karena finding value, I think gini, Iya. Kevin, saya pengen tahu juga dari Calvin ya. Hmm. Eh, ketika menentukan apa yang Calvin lakukan saat ini, how firm are you dengan pilihan profesi atau pilihan pekerjaan yang kamu lakukan saat ini bagi Mhm. Calvin? Eh, How, seberapa firm kamu? seberapa form aku tentang pekerjaanku, Ya, or dalam kayak gimana nih kok? ya, maksudnya gini, Saat karena menentukan atau saat menjalani? saat menjalani,
Saat menjalani, alright. Jadi menurut Kelvin kalau saat menjalani berapa firmnya kita tentang apa yang kita lakukan, mungkin bagi tiap-tiap orang beda. Ada yang kerjaannya itu hanya benar-benar untuk payroll-nya aja gitu. I Ya. work for the money gitu. It's not Nah. about me, bukan passionku dan lain-lain gitu. Dan I think ini masalah yang sering dihadapi sama anak muda kan. Kita sering banget bikin pilihan A atau pilihan B gitu. Pilihan A adalah hidupi passionmu, do what you like, hidupi mimpimu. B, hidup misalnya by payroll, bantuin orang tua, gak usah kejar mimpimu at all gitu, play safe. Kita selalu mikir kayak gini. Oke. Ini pernah Kevin bahas juga di podcastnya Kelvin sama temannya Kelvin. Tapi pernah gak sih kita berusaha untuk jalanin dua-duanya dulu gitu, sampai benar-benar mentok gak bisa baru kalian pilih. Biasanya masalahnya akan selesai saat kalian jalani dulu gitu. Kalian bakal tahu gitu. Kalian bakal temukan apakah oh ternyata passionku bisa kok masuk di pekerjaanku, misalnya di kantor, misalnya di family business. Sebenarnya passionmu bisa masuk gitu. Cuma kita terlalu sering berpikir apakah ini udah benar, apakah ini, dan kita terlalu banyak mikir kita nggak kerja gitu. I think that's the problem. Ya, agree. Itu interesting ya, Kevin. Artinya pola berpikirnya itu kalau bukan ini atau itu, tapi bagaimana ini dan itu dijalani terlebih dahulu sampai kemudian ditemukan baru dipilih gitu ya. Tapi jangan dari awal itu udah terlalu sibuk mikirin ini cocok atau enggak dan sebagainya. Ya udah apa yang ada itu dijalanin dulu seperti itu. Kak? Benar. Menurut Kevin sih kayak gitu. Gak usah kamu tentukan dari sekarang kayak, ini nanti setengah-setengah, ini setengah-setengah. Not gonna be that important. It's not gonna matter gitu. Oke. Karena Dan kita itu masih yang dalam masa berkembang itu juga kan. Iya. Oke, ya benar sih. Karena gini, menurut saya satu hal yang kenapa saya bertanya tadi itu eh, banyak anak muda, termasuk saya lah. Saya waktu awal-awal ya gitu, waktu masih muda juga sih sekarang. Waktu umurnya masih umur Iya. masih kuliah gitu ya, masih baru mulai kerja gitu. Itu struggling juga gitu. Maksudnya tadi banyak mikir ini cocok nggak ya, ini apa dan sebagainya gitu. Sebelum sampai memutuskan, oke, kayaknya ini bidang yang memang gua banget gitu. Nah, Iya. proses itu kan menurut saya umumnya dilalui oleh anak muda. Nah, kaitannya dengan value dan karena itu juga kenapa saya sangat tertarik karena di pembelajaran saya di neurosemantic ya, artinya di neurosemantic NLP itu kita juga perlu connect dengan our highest value gitu. Mengenali kita punya Iya, value benar, dan benar kita banget. living the value gitu. Ya kan? Nah, Kevin setuju itu banget dengan itu. Nah, proses pencarian untuk mengenali kita punya value apa dari Kelvin ada pengalaman atau tips atau apa nggak gitu? Kalau di Kelvin sebenarnya ada cara praktikal, tapi Kelvin itu dari SMA udah kayak samar-samar udah tahu gitu loh apa yang kita mau. Kadang Kelvin tuh bercanda sama temannya Kelvin. Kamu ingat gak apa sih mimpimu waktu TK? Apa sih mimpimu, cita-citamu dari SD, SMP, SMA sampai sekarang? Terus kita bandingin. Temennya Kelvin waktu itu pengen jadi pendeta, terus sekarang pengen jadi content creator. Sebenarnya ada benang merah di situ. Oke. Contohnya kayak gitu. Ya. Ada pesan yang dia mau sampaikan, dia mau bikin hidupnya orang lebih baik. Waktu kecil kita lihat pendeta itu kayaknya membuat hidupnya orang lebih baik. Content creator di satu sisi pengen bikin kehidupannya orang lebih baik gitu. Oke. Kalau untuk Kelvin adalah Kelvin pengen jadi pilot misalnya. Waktu kecil pengen jadi pilot, terus jadi bisnismen yang kaya gitu supaya bisa jajanin orang yang banyak gitu kan. Sekarang Kelvin pengen jadi public figure. Misalnya public figure atau orang yang bisa menginspirasi orang lain. Benang merahnya bagi Kelvin adalah I want to take you higher. I want to take you higher. I want to fly with you gitu. Ayo kita terbang sama-sama. I'm with you guys gitu. Ah. Kalau misalnya ke Wahyudi waktu TK pengen jadi apa? Oke, udah nggak ingat kayaknya. Kalau dulu kan gampang Oke. jadi dokter, jadi Iya. apa? Nah, Gue nggak ingat lagi sih terus terang gitu ya.
Oh, iya. bertekad mau jadi apa gitu. Tapi sampai Ah, somehow yang saya tadi dengar dari Calvin ya, berarti sebenarnya ini ada cara, tapi ada sebuah benang merah yang lebih tinggi, yang sebenarnya iya, ini yang kita perlu aware. Kemudian cara ya boleh banyak cara gitu, tapi ini yang yes, kita yes, perlu there's the process. ya, Aha. ya nggak I sih? think semua manusia punya benang merah itu. Kayak they know what they will do in their life gitu. Tapi Hmm, kalau misalnya kalian tipe orang yang literal banget nih, nggak usah kayak gitu, kalian bisa as simple as tanya dirinya kalian, apa sih hmm, apa yang paling kamu suka, apa yang paling kamu nggak suka. Terus tanyain itu oke, ke dirinya kalian sampai kalian udah bakal dapat hmm, susunan kata apa sih yang kamu suka. hmm, Terus kamu bisa rangkum ini apa gitu. hmm, Sama kayak kita interview orang kok. hmm, Kita nggak tanya yang mediocre gitu. Kita tanya yang paling. Apa sih yang paling berarti bagi kamu? Apa sih yang paling menyedihkan waktu bencana ini, bencana itu? Apa sih yang paling gitu? What is the hmm, most from you gitu? Dari situ kamu bakal tahu kok apa sih yang kamu mau. Apa sih value-mu? Apa yang kamu hargain? oke. Kalau misalnya Kevin tanya Koko, apa momen yang paling berharga buat Koko misalnya? Kalau saat ini misalnya momen yang paling berharga itu ya, Mhm. ada eh, pertama ya ada dua momen ya. Pertama momen ya dengan Mhm. keluarga gitu. Terus sebenarnya satu momen Mhm. lagi itu pas saat ya pas saat kita fasilitasi seseorang dan seseorang menemukan Mhm. solusinya gitu. Yang menurut saya itu salah satu momen Mhm. yang paling berharga juga bagi saya. Seperti itu. I think ada value-nya Koko di situ gitu. Ya, kalau waktu itu saya sempat ini apa it's very interesting ya. Jadi salah satu value yang saya Mhm. dapatkan, my highest value yang saya temukan adalah it's about giving back to the community gitu. Dan itu masih Hmm. menjadi salah satu istilahnya representation di dalam benak saya ketika saya lakukan sesuatu, maka I will try my best untuk connect dengan value itu gitu bahwa apa yang saya Mhm. lakukan ini sesuatu giving back nggak? Artinya dapat giving back nggak kepada community, Mhm. terutama terhadap misalnya ilmu yang saya dapatkan gitu. Karena Keren banget. ya ya gitu. Ini kok jadi terbalik nih saya yang di interview nih jadinya. Ya. Kan kita sharing-sharing kok. Oh iya iya iya. Kalian kan juga perlu belajar dari Koko. Sebelumnya ini ada siapa Melin dia sempat nanya nih kayak tadi kita ada ngomong soal stand out ya. Yang bikin stand out itu bagaimana gitu. Kayaknya stand out eh, masih ingat nggak ya? Yang bikin stand out itu mungkin stand out apa ya value ya yang buat kita makin stand out itu seperti Iya. apa? Kamu Kelvin gimana? I think penjelasan yang paling tepat di sini adalah ini. Em, kita lihat deh, jualan sekarang, jualan online. Semua Hmm, orang jual baju sama, warnanya hitam. People don't buy the product, people buy cerita di balik produkmu, gitu. oke. Hmm, Sama dengan personal branding. hmm, Banyak banget orang yang seperti kita kok. Banyak banget kok. Uh, Kelvin nggak tahu kalau neurosemantics, tapi banyak banget kok freelance graphic designer di luar sana. Banyak banget kok hmm, orang yang bisa personal growth enthusiast di luar sana. Tapi apa sih ceritamu yang bikin kamu beda gitu? Itu yang bikin kamu stand out. Apa sih hmm, why gitu? Kalau hmm. misalnya pernah lihat TED Talks-nya Simon Sinek yang Start with Why, Oh, ya ya ya. kenapa orang beli Apple dulu? Dulu orang suka banget Apple, dia sempat jadi brand yang valuasinya paling tinggi di dunia karena mereka punya why. Mereka melawan status quo, mereka itu yang paling canggih pokoknya. Orang belum pakai Hmm, touchscreen, mereka udah touchscreen. Orang belum pakai fingerprint, mereka udah pakai fingerprint. That's why people buy Apple. Sekarang Apple udah drop banget kan gitu. Orang udah nggak hmm, punya alasan untuk beli Apple lagi, udah hilang why-nya gitu. oke. People sekarang beralih ke Xiaomi yang why-nya mereka adalah honest price gitu. Hmm. Jadi kayak gitu. Xiaomi ya. Iya, Xiaomi tuh why-nya dia itu adalah honest price gitu. Oke. Oh, berarti artinya salah satu yang akan membuat kita stand out adalah ketika kita understand our why. Bukan what to do gitu, Yes, tapi yes. why we are doing it, is it? Jadi kenapa Hmm, gue lakukan ini gitu. Kita perlu sangat mengenali hal tersebut. perlu, perlu banget, perlu banget. Cerita kita itu sangat-sangat penting banget sih gitu.
Hmm, oke. Nah, kalau setelah kita tahu kita punya why, how we can sending the message gitu. Misalnya, Iya, let's say benar. tadi misalnya dia udah tahu nih dia punya why gitu. How we can sending the message gitu, Kevin. Kalau misalnya kita udah tahu why-nya ya, eh kalau kita udah tahu why-nya, sebenarnya kalau lingkaran itu kok, lingkaran itu cara kerjanya kayak gini. Lingkaran kita, agak tahu ini bakal kelihatan nggak? Mungkin akan apa? Akan kelihatan tapi dia akan terbalik tapi nggak apa-apa. Coba lihat tuh. Lihat nggak? Jadi why Oke. itu di inti paling dalam kan? Hmm. How? Kelvin kasih contoh dari Apple ya, karena kita case-nya Apple ya di sini. Hmm. Why? Kita mendorong status quo misalnya. Hmm. Kita menjadi company yang paling mendorong ini user Hmm. experience-nya paling baik gitu. How? Hmm. How itu dia bikin produknya user friendly, minimalis dan lain-lain gitu. What? Ya Hmm. sudah iPhone gitu, iPad Hmm. gitu, iPod. Hmm. Hmm. Sama kayak kita. Why? Misalnya, why? Karena aku pengen orang-orang bisa memahami lebih dalam. Ya udah, aku bikin konten yang simple tapi sebenarnya dalam gitu, yang Hmm. musiknya bagus dan lain-lain. Produknya Oke. apa? Someone Journal gitu, atau Oke. podcast konversasi, atau wake up call-nya ko Hmm. ini, ko Wahyudi, kayak gitu. Oke. Oke. Ini why, nah ini pertanyaan Mary bagus juga nih. Dia bilang adalah dia nggak tahu kenapa orang membeli artworknya dia. Nah, untuk cari tahu Hmm. why-nya itu gimana? Ini kan bukan bicara tentang orang lain ya, tapi kita mengenali kita punya Wow. why. Not orang lain Mhm. punya kenapa gitu, tapi kita punya kenapa melakukan hal tersebut. Bener kan, Mhm. Kevin? Iya, iya. Benar-benar. Oke. Nah, Eh, pertanyaan, Sebelumnya Melin ini seniman ya, dia digital artist, digital penggambar. artist. Wah, gila, profesi yang keren banget. Di dunia ini yang paling susah dimengerti itu emang musik gitu. Sama kayak misalnya kita bisa ngerti kenapa orang bisa suka musik pop, tapi kita nggak Hmm. bisa ngerti orang yang musiknya heavy metal. Sama kayak seni gitu. I think there Hmm. is some certain charm in it yang nggak bisa diklasifikasikan gimana pun. Tapi mungkin bagi kliennya Melin adalah emang gambarnya bagus gitu. Emang gambarnya itu resonate sama dia, warna-warnanya. Just people like it gitu. Hmm. Oke. I think I think Nah, itu nggak perlu sampai how lagi sih. Itu udah this is what it is. This is my why. I start drawing. artinya, nah apakah kayak misalnya orang seperti misalnya contoh ya, apakah dia masih perlu tahu kenapanya dia gitu? Walaupun dia sudah gambar nih, gambarnya let's say bagus lah, udah ada yang beli gitu. Tapi kalau dia tidak tahu why-nya, apakah itu akan mempengaruhi, Kevin? Mempengaruhi dia punya daya tahan pada saat menghadapi hambatan-hambatan? Yeah. What do you think? I think pengalamannya Kelvin selama ini jarang banget sentuh seniman ya. Beda Oke. banget commercial design sama artwork design, itu beda banget. Oh, Commercial design itu kita semuanya tentang data sebenarnya kok. tentang apa? Kenapa pakai warna biru? Tentang data. Oh, oke. Kenapa kita pakai warna biru? Karena warna biru lebih menunjukkan eh, friendly, lebih safe. Hmm. Kenapa merah lebih warm, kelihatan tasty gitu. Oh, Kalau di commercial design kayak gitu. Kalau oke. misalnya di seniman gitu, sebenarnya Calvin jarang banget ketemu orang yang butuh personal branding lagi, karena mereka udah dirinya sendiri gitu. Mereka udah bawa namanya mereka, ada tanda tangan mereka di situ, ada artworknya mereka di situ. Hmm, hmm, hmm. Oke. Bahkan kalau misalnya orang-orang itu orang tahu, oh ini yang gambar ini ya, karena udah ada di gambarnya mereka gitu. Udah ada di situ value-nya gitu. Oke. Jadi dari gambar yang mereka sebenarnya udah mencerminkan siapa diri mereka gitu ya. Iya, benar banget. Benar banget. Itu self expressionnya mereka gitu. Oke. Kalau dari Calvin sendiri, how you express yourself? Maksudnya, tadi artinya your big why itu adalah terkait dengan how to bagaimana melihat orang lain untuk growth gitu ya. Dan Yes. juga bagaimana juga membantu perusahaan untuk growth juga melalui apa
membantu The mereka same. branding dan sebagainya. Is it? Bener banget, bener banget. Kalau dari Kelvin itu kembali lagi semuanya itu sebenarnya why-nya sama kok. I want Hmm, people to live better oke. gitu. Oke. So, katanya kalau misalnya kita bicara kembali ke topik kita, personal branding yang lu banget, maka pertama adalah kita perlu mengenali kita punya why. Kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya itu? Is it? Seperti itu ya? Betul banget, betul banget. Betul banget. Oke. Itu kalau misalnya Kelvin ada tulis guide di sini itu nomor satu sih. Start with Hmm. why. Gitu. Start. Nah, setelah kamu tahu why, sebenarnya itu kamu harus tahu tentang dirimu, who gitu. Kamu siapa sih? Apa yang paling kamu suka? Apa yang kamu gak suka? Coba kamu Hmm. eh, amplify atau romanticize apa yang kamu suka gitu. Mhm. Misalnya kalian suka, let's say alam yang indah gitu. Kalau misalnya kalian over amplify itu, kalian bakal dapat ya, I want to tanam pohon gitu sama teman-teman. I want to make a Hmm. movement, I want to make a campaign gitu. Hmm. Hmm. Ada salah satu dosennya Kelvin, sampai dia orang ini namanya Pak I forgot who, dosen di Ciputra dulu. Dia sampai dikasih penghargaan sama Obama. Oh. Karena apa? Dia menyelesaikan salah satu masalah sungai yang paling besar di daerah Jawa Jawa Timur waktu itu. Hmm. Hmm. Dia suka banget sama sungai gitu. Wahnya itu as simple as dulu waktu kecil dia mandi di sungai. Dan waktu gede sungainya kotor gitu. Jadi dia bikin program atau movement yang membersihkan sungai dan dia tiba-tiba dikasih penghargaan sama Obama, disalamin langsung sama Obama. It's what? Come on. Gila. Oke. Hanya karena dia suka di sungai gitu ya, terus kemudian dia. Iya, karena dulu dia kecil mandi di sungai. Oke. Sebenarnya berarti ya, untuk mampu understanding ourselves gitu ya. Sebenarnya personal branding itu bagian dari kita mengenali diri kita. Dan untuk mampu Ya, benar mengenali banget. diri Ah, gitu ya, itu bagian dari kita mengenali hmm. diri kita. Jadi Itu ya kata kita perlu. kuncinya sih kayaknya kok. Hmm. Hah? Itu kata kuncinya kayaknya kok. Untuk jadi kita, nah, tapi banyak, kalian sering ketemu nggak sih bahwa banyak orang atau anak-anak muda saat ini juga itu kesulitan untuk mengenal siapa dirinya gitu. Do you have any Benar, tips gitu? Do benar, you have that's any the tips gitu? case. Iya, itu kasusnya. Kenapa? Nah, Karena kalian terlalu banyak lihat. Siapa ya yang terlalu kita mau banyak. ikutin ya? Ngelihat, Ah, kita terlalu banyak lihat, kita terlalu banyak konsum konten, kita terlalu banyak lihat orang gitu. hmm, 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 Maksudnya hmm, hmm. di Instagram banyak banget orang hebat, I should say. Oke, Banyak oke, banget orang yang bertalenta, yang keren, yang why-nya bagus banget semuanya. oke. Tapi kalau misalnya kita cuma melihat keluar terus, kapan kita melihat ke dalam gitu? Hmm, interesting, interesting. Mm-mm. Explain more. Makanya Explain more. waktu bahas topik digital detox itu sebenarnya keren banget karena connect kok ini semua gitu. Hmm, We ap- we consume too much. oke. Sehingga lupa lihat ke dalam, lupa untuk kemudian mengenal Lupa lihat sebenarnya gitu. gua ini sukanya apa gitu. Saya ini Mhm. sebenarnya mampunya atau bukan mampunya, tapi sukanya apa, yang sebenarnya yang dapat saya lakukan apa gitu ya. Yang memanggil kita itu apa sih? Yang calling us, Oh, very interesting. yang relate sama kita gitu. Iya, keren banget ya sih. Seneng banget kalau bahas ini sama orang gitu. Karena Kelvin penasaran sama manusia sebenarnya. Hmm, hmm. Kelvin penasaran sama manusia, benar. Itu pertanyaan itu membuat gue bertanya ya, misalnya ya, how we know our calling gitu. Karena Mhm. itu apa ya? Itu PR saya sebenarnya. PR saya, strugglingnya saya waktu waktu awal-awal ya, sampai kemudian merasa proses coaching atau people development ini menjadi sebuah apa ya? Menjadi sebuah my way gitu, my journey gitu. Nah, dan itu saya butuh umur 30-an something. Kayaknya umur tiga Oke. puluhan apa ya gitu. Ya 30-an something gitu. Baru kemudian oke nih. Mhm. Saya kebayang kalau seandainya saya mampu lebih awal,
kan akan lebih asik gitu. Iya. My journey akan lebih istilahnya. Nah, dari Kevin Atau, pandangan seperti itu gimana gitu? atau kalau dibalik gini kok, siapa tahu kalau koko mulai lebih awal mungkin koko nggak semenghargai seperti sekarang. Karena kayak istilahnya durasinya dipersingkat tapi kenikmatannya dikali dua gitu. Asik. Jadi lebih berasa gitu, lebih semangat kerjanya. Waktu gue sisa sedikit nih gitu. Mungkin emang butuh journey seperti itu yang bikin koko sampai bisa kayak sekarang gitu. Menurut kalian kayak gitu. Karena setiap orang itu berkembang, setiap orang itu harus punya space itu. Kadang kita itu anak muda zaman sekarang nggak pernah kasih ampun untuk dirinya sendiri. Hmm. Lulus kuliah pokoknya udah harus sukses, bikin bangga orang tua, berpenghasilan tinggi. It's not work like that, honestly. Wow. It's very interesting your way of Kayak thinking. rata-rata temannya Kelvin waktu benar-benar zaman-zaman fresh graduate gitu, mereka semua stres kayak aku pengen tinggal di Surabaya, aku pengen tinggal di Jakarta, nggak mau balik ke Makassar karena takut takut kayak tidak berpenghasilan atau nggak bikin apa-apa di Makassar gitu. Hmm. We are afraid Jadi of yang that tepat gitu. itu seperti apa? Untuk yang the way of Kasih thinking yang lebih membantu itu seperti apa? again setiap kita mau ngomong solusi solusi yang kita berikan ini nggak berlaku untuk semua orang ya. Mungkin case-nya kalian beda-beda. Tapi menurut Kelvin selalu kalian harus tahu dan orang-orang terdekat kalian juga harus tahu walaupun mereka nggak bakal ngerti mungkin tapi kalian harus ngerti bahwa you need time to grow. You need time to process things. Kalian nggak perlu buru-buru kok. Hidup kan bukan perlombaan. Kalian semua agree tapi kadang kalian tetap bilang nggak bisa mau cepat kaya gitu. Nggak bisa kayak gitu. Hoki itu sebenarnya apa ya? Rezeki itu gimana kalau pandangan kok? Menurut Kelvin rezeki itu bisa kok Ya, asal kita kerja gitu. Asalkan kita hidup bahagia dan sambil kerjaan itu bisa kok gitu. ya. Wow, interesting ya. Kamu berpikirnya tuh di umur segini gitu. Saya butuh umur 40-an baru kepikiran seperti itu, Kevin. Sering-sering ngobrol sama orang-orang seumuran Ko Wahyudi kayaknya nih. Ya, gue sekarang cara berpikir seperti itu, bahwa semua itu ada waktu, ada proses untuk bertumbuh. Tapi kalau awalnya sama, maunya cepet, akhirnya makin maunya cepet, makin terburu-buru kan. Pasti makin terburu-buru, akhirnya banyak hal yang keliru, yang tidak terperhatikan, tidak cukup serius melakukan, karena terlalu Benar banget. terburu-buru gitu. Tapi ya Benar, benar. sekarang yang kata Calvin tadi, bahwa segala sesuatu itu ada proses, nggak usah terlalu fokus kepada hasilnya, kita memperhatikan gitu. Tapi yang paling penting tuh apa yang dapat saya lakukan dari day by day gitu. Day by day nanti akan kelihatan tuh ada feedback lah. Ada feedback apa Mhm. yang works apa gitu. Tapi juga perlu kasih waktu gitu. Jangan cuma lakukan, misalnya let's say contoh ya, wake up call gitu ya. Iya. Wake up call, kalau misalnya saya mau memperhatikan, kan seorang selalu nanya saya, Yud, emang nggak pernah perhatiin viewernya? Gue bilang itu nggak pernah dalam benak saya gitu, karena itu bukan jadi Hmm. intensi utama saya. Tapi bagi saya adalah, saya punya teman ngobrol, saya dapat belajar sesuatu, somehow, memang saya ingin memperkenalkan brand Wake Up Call ini gitu. Nah, Mhm. tapi kalau saya memperhatikan viewer, saya nggak akan jalan sampai episode 70, saat ini 74 ya. Nggak, Iya, ini udah episode 75 kayaknya. 75 Kelvin ya. pas lihat brosurnya, Atau 76, kalau nggak salah 75 75 atau episode. 76. Ya kan? Nah, karena tidak itu, benar kata Kevin tadi, artinya yang saya perhatikan justru adalah proses yang kita lakukan. Nah, makin sering kita lakukan, yang penting konsistensinya gitu. Sambil ya, tetaplah ada yang dapat diubah, cara ininya, cara desain atau apa gitu. Ya itu tetap kita perlu perhatikan. Tapi tidak terlalu langsung berharap, maunya yang nonton 23, 100 atau apa gitu. Well, Iya, itu iya. tidak di dalam benak saya. Yang penting kita jalani nih dan bersabar dengan proses itu sendiri gitu. Kelvin rasa anak muda perlu banyak belajar dari Ko Wahyudi. Karena kita sampai saat ini, Kelvin, teman-teman seumurannya Kelvin, Gen Z gitu, kita mungkin terbiasa dengan langsung jadi gitu, instan. Hmm. Makanan comfort food-nya kita apa? Indomie, uh, spicy wings, dan lain-lain yang langsung digoreng aja, kentang goreng, langsung direbus gitu. Kita harus belajar dari Ko Wahyudi di mana
konsistensi sebenarnya salah satu poin paling penting sih dalam bisnis. Sebenarnya ya, menurut kita juga kayak gitu. Timing itu penting banget dan konsistensi itu penting banget gitu. Hmm. Banyak temannya yang kuliah di luar negeri, skillnya luar biasa, tapi kalah sama orang yang nggak kuliah tapi udah kerja dari SMA every day. Itu Kelvin benar-benar harus akuin orang-orang yang bisa konsisten kerja itu luar biasa sih kok. I think itu salah satu kualitas yang kita harus pelajarin eh, dari koko-koko, dari kakak-kakak di ini di masyarakat. Ya, menurut saya salah satu hal yang kita artinya saat saya pelajari ya apa dari Calvin juga adalah ya bahwa proses apa kita perlu mampu bersabar juga gitu di dalam journey-nya ini. Ya, tidak ada sesuatu yang tiba-tiba instan gitu. Ya, terus kemudian ya itu menjadi ya at least menjawab saya punya pemikiran juga bahwa dan nanti kalau misalnya kita ketemu anak muda saya dapat ngomong, gue punya teman seumuran lo dan dia juga punya berpikiran seperti itu gitu. Itu loh, serius. Konsistensi kerja itu penting banget zaman sekarang. Gitu. Ya, Ah, ah. sama lah misalnya kayak Kevin gitu kan, kalau saya lihat kan rutin nih bikin someone journal gitu, ya kan, Oh pasti ya, ada sesuatu yang memang mau disendingkan keluar juga kan gitu Hmm. untuk orang lain seperti itu juga kan. Salmon Journal itu sebenarnya dulu Kevin gabungin di Salmon Deeper. Cuma rasanya bagus juga nih kalau kita bikin niche-nya dia sendiri gitu. Jadi nggak kecampur sama orang yang mau lihat personal brandingku, lebih ke jurnal, lebih cerita gitu. Dari cerita-cerita itu memang pasti nanya tiap-tiap halaman yang Kelvin tulis di buku. Beneran ada bukunya. Jadi ada beneran buku yang Kelvin tulis jurnal di situ. Dari satu sekarang sudah sampai 120. Itu ada bukunya. Oke. Dan ada buku yang nggak diupload soalnya itu personal kayak misalnya itu sebuah catatan untuk teman gitu. Kelvin langsung kasih ke orangnya. Tapi ada message di situ. Pasti ada message di situ. I think semua orang yang bikin karya pasti punya message gitu. Pasti sih. Hmm, oke. Kenapa Kevin memilih jurnal? Kenapa memilih tulisan gitu? Iya, iya, iya. Karena menurut Kelvin yang bikin seseorang itu bukan bukan hasilnya, tapi perjalanannya. Hmm, oke. Menurut Kelvin. Karena misalnya gini kok. Kelvin pernah depresi waktu kuliah. Wow, oke. Oke. Waktu itu Gimana? case-nya adalah Kelvin waktu semester 1, semester 2 itu udah dapat award, udah I get everything lah. I think I get everything. Dari 3.000 orang cuma dipilih berapa orang gitu yang dapat award. Namanya Entrepreneurship Award dan Kelvin dapat. Dan pokoknya kehidupan Kelvin udah perfect banget gitu loh. Kelvin rasa, this is perfect lah. I got a lot of friends, disukain sama teman-teman, I can lead my friends better, dapat award dan lain-lain gitu. Tapi kenapa Kelvin depresi? Karena Kelvin mikir, sampai kapan sih kita bakal sukses terus gitu. 50 tahun, 60 years, 70 years. Sampai Kelvin rasa sukses itu nggak ada artinya karena it's so short. Singkat banget. 30 tahun sukses itu singkat banget, gak adil banget gitu loh. Hah? Oke. Hidupnya manusia cuma 90 tahun, that's not fair gitu. Oke. Serius, itu nggak adil banget. Boleh minta izin untuk bertanya sedikit lebih spesifik ya. Jadi Ya, ya. ketika kamu dapatin award itu, terus kemudian harusnya apa yang men-trigger pemikiran itu ke Kevin? Bukan harusnya kamu istilahnya enjoy atau bahkan ada orang sampai level ke masuk ke sombong gitu. Tapi kamu malah jadi depresi gitu. What's the Iya, trigger? lucu ya. Ya, gitu. Karena sama kayak ini kok. Mungkin kenapa kita banyak dengar cerita zaman dulu, kenapa banyak raja-raja di Inggris itu cari obat keabadian, air keabadian, dan lain-lain. They want to live forever, karena hidupnya itu luar biasa banget gitu. Oke. But mereka nggak bisa dapat itu gitu loh. There is no such thing gitu. Misalnya siapa sih orang yang paling kaya dulu? Warren Buffett. Warren Buffett sudah beralih sama Elon Musk. Elon Musk sekarang yang paling kaya gitu. Ya. Dan orang udah nggak terlalu bahas tentang Warren Buffett gitu. Apa sih warisan dia untuk dunia? Bakal hilang juga kok 50 tahun lagi dari sekarang.
atau 100 tahun dari sekarang. Kita nggak tahu siapa orang paling kaya di tahun 1900. Siapa? Hmm. I don't know. Apa yang dia bikin? I don't know. We don't know. Sama kayak kita achieve a lot of stuff in our lifetime itu bakal hilang juga gitu. Tapi yang bakal lasting is our story. Apa yang kita nikmatin, perjalanannya gimana. Makanya Kelvin selalu fokus ke perjalanannya itu harus bisa dinikmatin, baru itu worth it gitu. Bener banget gitu. Kelvin rasa itu poin penting banget sih untuk teman-teman gitu. Artinya itu yang artinya Kelvin masuk ke dalam sebuah tahap di mana at very peak ya di top of your world gitu ya. Kemudian setelah di sana Kelvin tidak menemukan atau tidak merasakan sebuah kebahagiaan, Bener sebuah banget, sesuatu. bener banget. Betul kayak gitu. Dan kemudian yang timbul adalah kekhawatiran dan sebagainya, akhirnya kemudian masuk ke dalam zona depresi gitu. Iya, dalam waktu itu depresi banget kayak kayak gimana ya? Kayak udah sakit mental gitu. Interesting. Maka gini, ada orang yang mengatakan kemarin saya pas nonton YouTube ada Mike Tyson di interview ya. Sebenarnya sama dengan apa yang dikatakan Jim Carrey gitu. Waktu itu dikatakan bahwa uang akan buat kamu bahagia. Mike Tyson ngomong, berarti dia belum pernah kaya. Dia belum pernah bener-bener kaya gitu. Iya, 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 iya. Benar, benar, Mungkin benar, benar. seperti itu kali ya, Kavi. Artinya sebelum orang, misalnya dia berpikir bahwa dia akan bahagia pada saat dia achieve ini gitu. Berarti dia sebenarnya belum pernah di sana gitu. Kalau dia udah di sana, mungkin dia baru akan tahu sebenarnya bener nggak sih gue pada saat di sana itu gue bahagia gitu ya. Makanya istilah orang kaya takut mati itu make sense kok. Itu make sense banget, for real. Sekarang seperti ini kan Jeff Bezos ya, Amazon punya, dia mulai uang untuk research untuk bagaimana mampu hidup abadi gitu. Karena dia takut kehilangan itu gitu ya. Tapi sebenarnya itu jadi sehat atau enggak sih menurut Kevin? I think terserah dia mau hidup berapa lama. Seberapa lama sih dalam masa researchnya itu dia bisa hidup abadi? Masa paling 200 tahun. It's matter gitu. Mau hidup di umur 100 kayak udah tua banget. Masih kuat gak sih kamu gitu? Ya. Tapi ada, Kelvin juga senang banget saat bicara soal panjang umur ya. Eh, ada penemu namanya David Sinclair, dia itu dokter di Stanford kalau nggak salah. Dia udah menemukan kunci awet muda. Tapi kayaknya itu kita bahas di lain kali waktu ya. Topiknya tiba-tiba jadi obat abadi gimana nih? Gak apa, yang penting kan ngobrol gitu ya. Tapi at some point, oke, sedikit, kita udah 48 menit, nggak nyangka juga ya. Tapi terkait dengan Iya ya. ya. Oke, saya sedikit nge-up dulu dari pembicaraan singkat ini dengan Kelvin ya. Terkait kalau misalnya kita bicara personal branding, artinya kalau tadi dari Kelvin itu adalah tentang bagaimana bagaimana kita sending our message gitu. Nah, bagaimana caranya? Artinya pertama adalah kita perlu menemukan our why gitu. Kenapa saya Benar. melakukan ini? Ya, baru kemudian kita akan baru kita akan melakukan apa yang kita perlu lakukan gitu. Jadi pertama kita perlu finding our why. Setelah itu Benar. Dari why ini apa message yang mau kita tampilkan gitu, ya kan? Apa message yang kita mau tampilkan kepada orang lain itu menjadi hal yang sangat penting. Saya jadi lupa tadi ada nomor 2 gitu, tapi kok saya jadi lupa ya? Tadi kayak udah di tips depan menurut saya. Oke, pertama finding your why. Kedua apa tadi Gavin? Masih ingat? Kita start with why. Terus kita dari why-nya kita itu kita bakal membedakan diri kita dari yang lain gitu. Oke. Mungkin itu kita bisa sebut dalam tahap apa ya? Tahap how gitu. Oke. Dari situ kita bisa kuat, dari how itu bisa kuat gitu. Oke. Ya, apa yang mau Kalau misalnya kita orangnya kita mau berbagi skill masak gitu. Ya how-nya cari channel yang tepat gitu. Kita nggak bisa bikin artikel. Bisa sih, tulis resep itu bisa banget artikel. Untuk bantu orang masak itu membantu banget gitu.
Hmm. Hmm. Atau Ya. perlukah kita bikin podcast untuk masak? Kayaknya nggak perlu. Kita butuh bikin video praktek misalnya gitu. Oke. Kalau Ya. misalnya why-nya kita untuk bantu orang masak misalnya. Hmm. Tapi ini sebenarnya inner layer banget sih kok. Kita bahas ini personal branding ini inner layer banget. Kelvin ingat waktu tahun pertama kuliah, itu kan Kelvin kuliahnya branding kan, bukan branding, desain kan. Itu udah bahas branding dari semester 1 sebenarnya. Personal branding itu bisa as simple as kalau misalnya kalau kamu ke kampus gitu, ke lantai 5 ke prodinya desain gitu misalnya. Hmm. Kamu cari dosen yang pakai topi gitu. Sudah pasti itu orangnya. Tiap hari dia pakai topi soalnya. Hmm. Simple as that itu bisa gitu. Simple as brand color gitu. Hmm. Orang udah tahu kamu gitu. Oh ini kalau warnanya kayak gini, ini pasti yang bikin ini nih gitu. Hmm. Oke. Atau as simple dari cara pakai pakaian, dari aksesoris yang kamu pakai. Hmm. Misalnya cari Oke. yang mana Koko Wahyudi ya? Itu yang pakai cincin di jari tengah gitu. Soalnya nggak ada yang pakai jari, yang pakai cincin di jari tengah. Dari Ini koko-koko karena yang dia nggak longgar. nah gitu. Tapi bisa as simple as itu. Tapi yang Kelvin mau bahas, yang Kelvin rasa lebih penting sebenarnya yang kita bahas tadi sih kok. Hmm. Siapa sih Ya. Kak? Apa yang kamu paling suka? Apa yang paling kamu gak suka? Apa yang kamu mau cerita ke whole world gitu? Hmm. Hmm. What you want to share? Why? Hmm. Dari setelah itu maunya maunya itu lebih lebih praktikal lagi sih nanti. Gitu. Ya, ya, itu udah lebih inilah ya. Yang penting pertama ada understanding. Jadi menurut saya kalau teman-teman yang tadi belum sempat nonton ya, menurut saya atau mungkin terlupakan bagi saya nanti kan nonton lagi adalah, I think ada beberapa hal yang saya minta maaf. Saya tadi udah saya susun di dalam benak saya tidak. eh, Tadi ada 3 poin seingat saya yang udah di dalam benak saya tidak, yang 2 nomornya menghilang gitu. Tinggal yang Y-nya doang. Iya, Eh, iya, iya. Ya, ini udah menandakan perlu buat catatan gitu ya. Tapi ada sesuatu yang Iya. deeper from bagaimana kita mampu personal branding yang kita banget. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Indra, Pak Ketu kita di Makassar. Ya, bagaimana pandangan teman-teman mengenai personal branding versus pamer? Misal, for example, di LinkedIn, semua achievement di post, banyak bahkan berceritakan story-nya panjang lebar untuk mendapatkan achievement gitu. Nah, what do you think, Kevin? Em, membedakan orang ya, membedakan orang apakah dia benar-benar itu personal brandingnya atau dia pamer doang Pamer. itu sebenarnya susah banget sih. Tapi katanya kalau Kelvin baca research, Kelvin baca research, manusia itu punya punya indera keenam untuk tahu apakah orang ini fake atau real gitu. Hmm. Sebenarnya manusia punya itu gitu. Hmm. Oke. Jadi, Kalau misalnya Kelvin, kalau dari saran Kelvin sebenarnya, saran Kelvin yang benar-benar Kelvin banget nih, adalah Kelvin gak bakal pusing orang lain sih, gitu. Kelvin bakal lebih fokus ke pekerjaan Kelvin sendiri gitu. hmm. Dan menurut Kevin, is okay nggak sih pamer? Ya sure, it's okay, Hmm? it's okay. Uh, Eh, ya why? hidupnya dia itu nggak terlalu panjang lagi, maksudnya we only live for 100 year. Biarkan dia senang-senang lah. Remember, Ya, ingat ya. kata kuncinya adalah manusia boleh bikin kesalahan. You can make mistake. Mungkin dia bikin kesalahan, mungkin 10 tahun lagi dia sadar, ah gila gue alay banget. Ngapain upload kayak Ya, gini? ya. Banyak banget kita yang kayak gitu di Facebook. Kenapa sih kita kayak gini di Facebook? Ya, Apaan? ya, ya. Gitu. But it's Benar. okay. We make mistake. Dan orang yang memaafkan kesalahan manusia lain adalah orang yang Kelvin rasa bijak banget sih. Jadilah orang-orang seperti itu. Jadilah orang-orang yang bisa memaafkan diri dan orang lain gitu. Oh, It's that's a wake okay. up call. That's a wake up call. That's all I can. Ya, jadi ya benar sih menurut saya juga sebenarnya pamer itu ya tipis. Yang penting intention lah ya. Intention dia kalau memang dia untuk mau menunjukkan orang bahwa dia achieve dan kemudian ya tadi dia mendapatkan sesuatu ya, dia hidup 100 tahun dan let them have the moment gitu.
Ya nggak sih, jangan kemudian dia lagi Open. pamer kita Kasian kalau misalnya. kita apa akhirnya kita malah iri dengan dia punya sikap, akhirnya kita yang terjebak gitu ya, kita terjebak dengan permainan dia, akhirnya dia enjoy aja, kita yang menderita gitu kan, lucu banget gitu. Tapi ini pertanyaan bagus banget. It reminds me satu poin yang Kelvin mau share sebenarnya. Hmm, Eh, kita terlalu sering bertanya what is right, what is wrong gitu. hmm, hmm, Kelvin pernah diajar sama guru SMA-nya kita, SMA-nya Kelvin, hmm, and masalah hukum. Di hukum itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah kok. Yang penting oke, ada alasannya. Yang penting ada lawyernya gitu. hmm, Things can be right or wrong itu fluid, ya, tergantung alasan. hmm, Makanya mending kita menjadi orang-orang yang gimana sih? We don't we don't say it's right or wrong, tapi lebih bermanfaat apa sih hmm, gitu. Lebih bermanfaat yang kau lakuin gitu. Daripada ngejudge itu baik atau salah gitu. hmm, I think kalau misalnya kita jadi orang yang seperti itu, kita bakal punya lebih banyak teman, kita bakal lebih punya banyak koneksi. Kita berada di uh, center of the universe, kita bisa jadi temenan sama siapa aja gitu. hmm, ya, There is no right or wrong gitu. agree, agree. Misalnya contoh kayak misalnya tadi ya, Indra masih naik, jadi kok misalnya terkait dengan di sisi lain kita mau personal branding, tapi takut kesannya kok jadi pamer. Padahal di sisi lain kita diajarkan untuk rendah hati ya, bukan rendah diri ya, tapi rendah hati, benar Matt. Thank you. Saya Hmm. mau share sedikit. Misalnya kemarin saya baru ada posting satu di Instagram materi yang saya sharingkan di malam hari gitu ya. Kemarin ada sharing gitu. Saya lakukan dengan saya sangat clear gitu ya. Saya sangat proud of dengan satu slide itu, dan gue ingin pamerin. Maka nah, dengan satu niat ya, memang saya ingin orang tahu gitu. Orang kemudian mau nyontek, dia mau bilang apa, I don't care. Gitu. Tapi saya tahu it will be something useful. Tapi ada niat mau pamernya nggak? Ada juga, kalau dicek lebih mendalam gitu. Ada niat mau pamernya gitu. Ya, Yeah. mau bagus atau enggak ya, saya nggak tahu sih gitu ya, tergantung orangnya. Tapi at least bagi saya sangat proud dengan satu slide itu, dan saya ingin orang lain tahu gitu. Dia suka atau nggak suka ya, saya nggak tahu. Dan for me, it's okay gitu. Menurut Kevin gimana? What do you think? Gitu? Ya udahlah, paling 5 tahun ke depan kok kalau lihat ini apa ya alay gitu. Ya alay Ya, gitu. Ya kayak gue apa? Ya apa lah. kayak aja Facebooknya saya gitu kan. Aduh kok ini gitu. Ya Pak. Apalagi kok udah umur berapa sekarang kan? Pasti udah berapa lama pakai Facebook. Iya. Facebook itu dia udah 10 tahun yang lalu dari mulai pakainya kayak 10 tahun yang Dan lalu. Facebook dia tunjukin ini postmu 10 tahun 7 tahun yang lalu lah apa sih? Apa Ya, sih? Kenapa gue kayak gini? ya, ya. Bener banget. Tadi yang Kelvin bilang bukan soal benar atau salah. Ya, kembali ke awalnya Kelvin yang cerita adalah soal why. Ya, Pak Ketu itu sama-sama kita adalah kenapa sih saya melakukan itu gitu. Dan tentu kalau connect dengan why-nya kita, sesuatu yang kita dapat bring benefit kepada orang lain. Ya, kalau memang ada keinginan orang lain show off dikit ya, dan ya enjoy aja lah gitu, bener ya, give room gitu, jangan kemarin tadi awal sama Kevin don't too hard to yourself gitu, ya jangan terlalu Ya, apa dengan diri kamu sendiri gitu, kalau memang ada keinginan tuh ya lakukan aja gitu. dari situ Nanti kita 5 tahun belajar lagi, juga. ya 5 tahun 10 tahun lagi kita lihat kembali kita apa sih. Iya, iya, iya. Iya, benar-benar. Oke. Thank you Kevin, waktunya udah 1 jam juga obrolan Gak kita. terasa ya tuh ya, asik banget kita ngobrol. Aduh, seru banget sih. It's very deep, sesuai dengan someone deeper, you are very deep, how you think is very deep. Dan saya juga ternyata saya baru aware bahwa kamu pernah mengalami masa depresi itu, dan biasanya kalau orang mampu pernah mengalami masa depresi dan dia bounce back, dan a lot of things yang dapat dipelajari. Kayaknya saya salah memilih judulnya, harusnya I didn't talk about personal branding, tapi about how
human being gitu, dengan kamunya kayak akan Iya, lebih iya. asik gitu. Benar banget ya. Ya, Kembali ya. lagi ke personal growth enthusiast jadinya gue. Ya, at least mungkin lebih tepat kita bisa tentang personal growth ya, itu lebih tepat gitu. But anyway, saya dapat beberapa hal dari percakapan kita hari ini, something yang deeper yang kita dapat very aware cara proses berpikir dari Calvin juga. So thank you Calvin dan juga Pak Ketu Thank you. Indra dan Melin udah udah join in dengan kita ya, dan teman-teman yang lain juga. Thank you Calvin. Thank Any you closing kakak-kakak. statement Thank you. kita semua? Closing statement. Closing statement Kelvin, as usual, mungkin saat ini yang Kelvin pengen banget suarakan adalah give space to yourself, forgive yourself. Banyak dari kita having a hard time di corona, gara-gara pandemi ini. Kadang kita merasa kita yang salah gitu, kadang kita merasa kita yang aku bikin salah ya gitu. Sebenarnya enggak gitu. Emang sih kayak gini, emang life is like this gitu. So don't be so hard on yourself gitu. Karena mungkin itu Kelvin harus bilang gitu. We all fight together in this. Ya, beautiful. Thank you Calvin. Thank you. Thank you, Yedi. Dan thank you teman-teman. Kita tutup. Always keep wake up.